Mulai perjalanan wakaf bersama Sahabat Berbagi. Kita episode Ketujuh. Wow, time goes. Ini memang sudah 2 minggu setelah lebaran, tapi suasana masih berasa lah ya. Kita boleh minum. Boleh minum. Tapi lu sadis lu, tamu kagak dikasih minum lu. Astagfirullahaladzim, aduh punten ya Kang, punten banget. Punten Kang, gelasnya cuma 2 Kang. Nanti gantian aja Kang, kita gantian Kang. Gus, jelasin dong. Oke. Siapakah misterius guest kita? Sip. Nah teman-teman sekalian, ingat kalau di 2 episode sebelumnya kita membawa dompet 2 Hafa untuk hadir. Nah sekarang ada tamu spesial lagi, yaitu dari Darut Tauhid. Yes. Kenapa kita datangkan? Karena kita mau membuktikan dan kita juga mau memberitahu bahwa aplikasi Sahabat Berbagi ini kita tidak main-main. Semua partner kita itu adalah partner yang kredibel dan accountable. Amanah. Abal-abal. Supaya apa? Supaya niat wakaf yang ingin teman-teman sampaikan itu benar-benar tersalurkan dan dimanage dengan baik. Oke, sekarang kita kenalan dulu. Siap. Saya ada bacaannya nih, Kang Ihsan. Siap. Nggak ada Kang sih, nggak ada Kang. M Ihsan. Siap. Angkatnya keren. Biarin Kang Ihsan yang jelasin. Iya, iya. Kang Makanya- Ihsan, Iya. kita kan sama Darut Tauhid. Kemudian Kang Ihsan tadi perkenalkan diri dari DT Peduli. Nah, Kang Ihsan yang jelasin dong. Kang Ihsan Baik. pegang amanah apa di sana? Ya, alhamdulillah izin memperkenalkan diri dulu Iya. nih Maka. Mati. Ya, jadi saya ini diamanahkan di Direktur Fundraising DT Peduli. Sebuah Direktur, bos. Tuh kan teman-teman, Fundraising. ini kita bawain direktur loh. Gitu. jadi DT Peduli ini adalah sebuah lembaga amil zakat dan wakaf yang diamanahkan di bawah Yayasan Darut Tauhid. Kalau mungkin sahabat-sahabat kenalnya dengan guru kita Agim. Iya. Nah, cuman hari ini hadir baru A Ihsan dulu nih. Oh. Belum Agimnya. Kita dari dulu A. Oh iya dah. Agus Agus Ari. Ari. Iya betul. Udah adul. Masya Allah. Tidak ada yang kebetulan. insya Allah. Tidak ada kebetulan. Nah, Niat baik selalu connected. Betul. Jadi game ini mengembangkan Yayasan Darut Tauhid dari tahun 1990. Dari mulai awalnya ada pengajian beliau ya, kemudian ada jamaah, itu dari kontrak dulu Iya. pertamanya. Dari Kontrak, kemudian beliau melihat ini ada potensi pasar dan yang lainnya beliau berjualan dan yang lainnya untuk mengembangkan dakwahnya. Nah dari situ hadir amanah-amanah baru, hadirlah kemudian masjid. Masjid Darut Tauhid, kalau sahabat-sahabat mungkin sekarang bisa melihat ada di Geger Kalong masjid. Ya. Ya, dulunya nggak sebesar itu pasti. Betul. Nah, kemudian semakin banyak jamaah bisa melihat juga, wah ini bisa dikembangkan juga untuk pengembangan dakwah berikutnya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan para donatur dan para yang ikut kajian ini terpenuhi. Hadirlah ada SMM dulu dengan modal yang cukup kecil dulu 500.000, terus berkembang sampai kalau sekarang sudah miliaran omsetnya pastinya gitu ya. Nah, terus hadir SMM, kemudian hadir juga ada sekolah, bahkan hotel saat ini hadir, ada lembaga mil zakat, ada juga perkembangan-perkembangan yang lain. Sehingga alhamdulillah saat ini Darut Tauhid kalau di Geger Kalong sudah menjadi kawasan wakaf terpadu Kang. Betul. Nah, ini luar biasa kalau kita bicara berkaitan dengan wakaf, memang Darut Tauhid sudah mengembangkan dan gampangnya gini, hadirnya Darut Tauhid itu bisa membantu sekitar 2.000 orang untuk bekerja di sana yang tadinya rata-rata mustahik menjadi berdaya. Tadinya mustahik jadi Jadi berdaya. naik level dong Betul. ya. Gus, ini menarik Gus. Jadi memang kalau ngomongin Darut Tauhid, ya itu relate juga sama pengalaman pribadi gitu. Gus. Karena kan tadi Kang Ihsan bilang dari tahun 90-an. Dulu kita masih dengerin Agim tuh pakai kaset. Jagalah hati. Kan dulu kan kayak gitu. Terus dan waktu pernah gue waktu itu ikut pesantren kilat lah ya kayak gitu. Itu tempatnya masih kecil banget. Dan masjid DT di Geger Kalong itu kalau teman-teman lihat ke sana dulu nggak begitu. Dan itu adalah benar ibaratnya gini lah. Kalau gue belajar wakaf, kita dulu kan juga banyak pekerjaan lain kita kerjasama dengan Darut Tauhid. Iya memang gue perginya ke Darut Tauhid. kalau belajar wakaf. Itu beneran kawasan terpadu mulai dari pedagangnya di belakangnya ada tempat sekolah, boarding gila, macem lah. Jadi artinya wakaf itu tidak hanya identik ke masjid, ke makam, Betul. musola, madrasah gitu ya. Betul. Tapi bisa berkembang menjadi kawasan yang memberdayakan masyarakat. Ini sebelum nanti Kang Ihsan cerita lagi ya, tapi Kang Ihsan kenapa kita ngobrol dari angle ini, Kang Ihsan kita pengen sharing ke teman-teman, sahabat berbagi bahwa kita selalu bicara wakaf gotong royong dan wakaf gotong royong itu nggak main-main. Betul. Karena Kang Ihsan di sahabat berbagi itu kita bicara receh, kita bicara 50.000 kontribusi. 50 per bulan. Tapi kalau teman-teman lihat, nanti mungkin Kang Ihsan juga tambahin bahwa ketika kita niatnya mulia itu kita mulai perjalanan wakaf kita ini, itu persis ceritanya seperti Agim waktu itu bangun Darut Tauhid. Kekuatan umat Kang. Betul. Jadi dulu kalau Agim mulai dakwanya itu
ketika sudah mulai berkembang hadir dengan MKFM, dulu selalu mengabarkan begini ke para jamaahnya tuh, ibu-ibu bapak-bapak silakan goyangkan kencelengnya. Kencelengnya itu kan diisi uang recehan, gitu. Uang recehan. Kenceleng segala macam. Tapi apa jadinya dengan uang recehan tadi yang bisa jadi hanya terkumpul mungkin 5.000, 10.000, tapi jadinya seperti Yayasan Darut Tauhid sekarang gitu. Jadi sangat besar ketika memang kekuatan umat tadi bisa jadi mungkin 50.000, 100.000 tapi dikumpulkan dari jutaan orang se-Indonesia. Bahkan alhamdulillah kalau Darut Tauhid saat ini diamanahkan juga ada di Australia dan silaturahminya dengan banyak negara. Ini menjadi kekuatan luar biasa dan harusnya wakaf dan zakat infak sedekah itu bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di umat. Dan Kang Ihsan sama Agus, gue sih pengen catat perjalanan wakaf lagi. Maksudnya bahwa itulah kenapa kita pakai perjalanan wakaf. Kenapa? Karena teman-teman juga akan mulai perjalanan wakaf teman-teman mulai dari hal yang paling kecil dan sederhana. Tapi impiannya jangan sederhana. Itu esensinya lagi wakaf gotong royong. Pakai aplikasinya Sahabat Berbagi, kemudian perhatikan istilahnya tamu yang kita bawa, yang kita udah partneran dengan Darut Tauhid. Dari mereka kita bisa mengambil banyak inspirasi tentang wakaf itu jadinya seperti apa. Iya. Gitu. Jadi jangan underestimate yang 50.000, yang 10.000, yang kencelengan tadi tuh. Iya. Jangan Itu rumusnya enteng. AA itu. Iya. AA kan lalu menyampaikan ada rumusan bagaimana merubah nasib bangsa itu dengan 3M. Mulai dari hal yang kecil, kan kemudian mulai dari diri sendiri. Gitu. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Itu di kepala juga udah ada tuh, nancep terus tuh. Episode sebelumnya ada berarti Ada dong. Karena memang gampang banget tuh ya. Mulai dari yang kecil, mulai diri sendiri, mulai sekarang. Gak usah Tapi itu lucu ya. Jadi ini sharing aja sih, sharing aja. Kita memang ketika kita bicara konsep wakaf selalu kan kita ya memang kita bekerja sama juga dengan partner-partner kita yang amanah dan kita waktu itu selalu bilang wakaf gotong royong. Kemarin teman kita dari Dompet Duafa bilang wakaf patungan. Terus kita kemarin bilang ingat nggak dulu Agim, kita bilang 3, sekarang diulang lagi. Kita disuruh bayar royalti Diulang ya? lagi langsung dari sumbernya. Masya Allah. Langsung sumber berkah insya Allah. Berarti semua klub ya, semuanya klub. Nah itulah memang kenapa teman-teman kita ajak semuanya menjadi bagian dari Sahabat Berbagi. Kenapa? Karena inilah saatnya kita untuk melakukan perjalanan wakaf. Mulai dari yang kecil, mulai yang diri sendiri. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Gak usah ditunda. Kenapa kalau ditunda nggak mungkin kejadian DT seperti sekarang ya? Betul. Insya Allah. Sebesar sekarang gitu loh. Oke. Kang, jadi ini kan sudah 2 minggu setelah Lebaran nih, ya kan? Ya, alhamdulillah nih kalau Ramadan itu ibadah pasti kenceng. Nah sekarang habis Lebaran, Syawal ke depan, ini ada gak sih program unggulan sehingga para sahabat ini bisa ikut berkontribusi, Kang? Ya, jadi sedikit flashback dulu ya Kang ya. Jadi Darut Tauhid ini dengan hadirnya kawasan wakaf terpadu, ini menarik minat banyak perhatian dari para donatur termasuk pemerintahan daerah. Ada gubernur, kemudian juga ada beberapa pemerintah daerah yang lain juga hadir ke Darut Tauhid dan meminta bagaimana pola yang dikembangkan di Darut Tauhid ini juga bisa hadir di titik-titik mereka. Nah menariknya DT Peduli sebagai lembaga amil zakat sebelumnya sekarang alhamdulillah digabungkan dengan wakaf, sekarang sudah hadir di 30 titik di Indonesia dari Aceh sampai Makassar. Nah mimpi kami di 10 tahun ke depan insya Allah setiap titik itu sudah hadir kawasan wakaf terpadu seperti yang ada di Bandung. Jadi Bandung yang tadi kawasan Geger Kalong dan itu akan hadir juga di setiap cabang Di setiap kota. di setiap kota dan akan menghadirkan banyak kebaikan-kebaikan dan kebermanfaatan. Tadi di Bandung saja sekitar 2.000 orang nih yang dipekerjakan. Kalau santri-santrinya baik yang santri mukim maupun santri yang pulang pergi segala macam tidak kurang dari 20.000 tuh kalau non covid ya. Non itu sampai 20.000 kebermanfaatan yang berputar di situ selama setahun itu. Nah artinya ini akan bisa hadir dan bisa dirasakan kebermanfaatan di banyak titik insya Allah. Oke, Nah, berarti seperti itu. ini wujud bahwa wakaf itu nggak harus dirasakan secara fisik ya, tetapi masyarakat sekitar pun juga akan mendapatkan manfaat langsung. Ya itu yang kenapa kita selalu bilang ya kita bicara wakaf dimensi sosialnya tuh kental. Itu kawasan terpadu wakaf itu memang ya teman-teman juga harus main nih ke Geger Kalong yang belum pernah ya ibaratnya kalau belum pernah main deh di sana. Itu ditunggu, silakan ditunggu. iya kan? Apa ya? Nanti ada bacaannya juga di sana. Ini adalah hasil wakaf Kawasan ini kawasan wakaf. Jadi ketahuan bahwa itu beneran hasil
hasil wakaf. Jadi luar biasa. Dan memang saat ini alhamdulillah di kami pun sedang dikembangkan bukan hanya sebatas kawasan wakaf seperti yang di Gerkalong, ada juga mulai ke kawasan wakaf berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan yang lainnya ke arah sana. Karena memang ya harus dikembangkan, wakaf itu harus berkembang. Wakaf itu harus berkembang karena prinsipnya wakaf itu harus berkelanjutan, harus produktif. Sustain. Itulah jadi penting buat teman-teman sahabat berbagi, istilahnya kenapa kita selalu punya partner yang amanah. Kita jadi gini, bukan ikut-ikutan, kita mau bahwa wakafnya teman-teman itu memang tersalurkan, produktif, berkelanjutan dan sebagainya, itu yang kita Dan mau. dikelola secara profesional gitu kan, bukan abal-abal kan gitu ya. Iya. Ini kan kaitannya dengan wakaf juga gitu kan. Sebenarnya di sahabat berbagi kita tuh menggunakan hashtag perjalanan wakaf. Artinya bener gak sih Kang bahwa yang namanya wakaf itu nggak cuma sekali tunai, tapi sebenarnya ini bisa berkelanjutan gitu sepanjang hayat di kandung badan. Bener gak sih Kang? Betul, wakaf harus dikembangkan secara sustain. Dan ini menarik, jadi artinya wakaf dari sisi orang yang berwakafnya sendiri itu bisa berterus ya gitu ya sampai dia meninggal. Dan ini wakaf itu kalau bahasa guru kami adalah donasi cerdas, orang-orang yang cerdas. Kenapa? Karena memang orang yang sudah meninggal karena dia wakafkan, ketika harta wakafnya itu dipergunakan orang untuk berbuat baik, kebaikannya itu akan menghampiri juga orang yang berwakaf. Waduh. Kapitalisasi pahala. Itu yang menariknya. berapa nih Makanya kemudian kapitalisasi? guru kami menyampaikan orang yang berwakaf itu adalah orang yang berdonasi secara cerdas. Jadi dianya sudah meninggal tapi pahalanya terus mengalir. Apalagi kalau dipergunakan dengan orang yang sujud, ada orang yang membacakan Quran segala macam tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan itu, pahalanya nyampe bagi orang yang berwakaf tadi. Bismillah. Jadi Gus, ingat kata-kata saya Gus. Harta yang kau tinggalkan mungkin jadi warisan dan jadi rebutan. Tapi harta yang kau wakafkan itu kekal. Amin ya rabbal alamin. Itu ada lagu Ya benar-benar. Itulah spirit ya, kita kepingin juga para sahabat ya teman-teman sekalian itu juga menikmati yang namanya perjalanan wakaf itu. Memang startnya nggak harus besar ya. Startnya di aplikasi kita cuma 50.000 per bulan. Tetapi ternyata impactnya itu sebegitu besarnya. Dan dalam perjalanan hidup pasti ada yang namanya proses pembelajaran. Betul. Gitu ya. Pertama kecil segala macam, nanti akan mendapatkan ada fadilah, ada keutamaan dan kesenangan. Oh ternyata dengan wakaf ada langsung diijabah doa oleh Allah, kemudian ada kemudahan hidup segala macam. Insya Allah kalau bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang cerdas tadi, dia akan terus teringat dan kemudian ingin meningkatkan wakafnya gitu. Gus, terus kita juga ingin ingatin juga teman-teman, artinya kan kita selalu bicara wakaf uang dan DT Peduli dan Darut Tauhid segala itu memang menerima segala bentuk wakaf dan mengelolanya gitu. Tapi spesifik dengan sahabat berbagi kita bicara tentang wakaf manfaat asuransi. Jadi supaya teman-teman juga nggak bingung gitu. Nah, wakaf manfaat asuransi ini yang disalurkan adalah manfaat dari asuransinya dan kemudian bukan hanya wakaf yang disalurkan misalnya ke DT Peduli, tapi manfaatnya akan diterima keluarga atau keluarganya pun juga tidak ditinggalkan gitu ya. Karena Kang Ihsan kalau bicara wakaf manfaat asuransi kita merujuk kepada fatwa DSN MUI nomor 106 2016 bahwa maksimum wakaf manfaat asuransi itu 45% dari total istilahnya aset wakafnya, karena 55%-nya kembali ke keluarga. Jadi kalau bicara lagi soal perjalanan wakaf, memang saya tahu lah kita semua teman-teman kan kita juga punya banyak kebutuhan. Ini yang bisa kita rencanakan. Dari sekarang udah kita rencanain, gue mau wakaf berapa. Nanti kalau amit-amit terjadi resiko, gue mau tinggalin berapa buat keluarga, ahli waris. Nah itu juga kenapa disebutkan wakaf itu adalah ibadah cerdas tuh itu. Ya ini cerdas juga gitu ya. Dengan aplikasi Sahabat Berbagi tidak hanya menunaikan kepada Darut Tauhid dan program-programnya, tetapi juga keluarga pun tetap mendapatkan manfaatan. Masya Allah. Oke. Sip. Nah ini terakhir mungkin Kang Ihsan ada pesan-pesan nggak buat sahabat berbagi gitu kan? Bagaimana berwakaf yang supaya lebih inilah plong gitu, cepet segera deh gitu. Iya, saya mengutip saja dari satu lagunya Bimbo ya. Apa namanya, berbuat baik janganlah ditunda-tunda gitu ya. Bentar, lu gendang, gue gitar. Iya, jadi mumpung ada kesempatan gitu ya, ayo buruan gitu kan berwakaf dengan cara ini. Saya pikir sudah sangat memudahkan gitu. Teman-teman yang ada di sini itu memudahkan untuk kita berbagi untuk wakaf dan insya Allah kekal, insya Allah pahalanya luar biasa. Masya Allah. Amin. Oke, kalau gitu kita tutup ya hari ini. Terima kasih Kang Ihsan sudah sama-sama. Terima kasih banyak Kang Ihsan. Ya, teman-teman sahabat sekalian,
Jangan lupa untuk selalu tengok aplikasi kami Sahabat Berbagi di Google Play Store dan App Store juga gitu ya. Silakan bergabung dengan kami menjadi komunitas Sahabat Berbagi. Mulai perjalanan wakaf kamu dari sekarang. Mulai dari kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Sekian, saya Agus. Saya Arif Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikuti terus podcast Sahabat Berbagi dan stay tune.